Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini dimulai dengan wailun, ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun itu artinya, tafsirannya oleh Syekh Nawawi disampaikan ai syiddatu azabin. Wail itu sebenarnya ada yang mengatakan termasuk salah satu nama neraka. Jadi ada neraka jahanam, ada neraka sa'ir, ada neraka wail, kemudian ada neraka yang lain. Nah, wail di sini itu ditafsirkan oleh Syekh Nawawi ai syiddatu azabin. Siksa yang sangat pedih. Syiddatu azabin. Au wadin fi jahannam. Au wadin fi jahannam, atau satu jurang yang ada di neraka jahanam. Kemudian isinya min qayhin wadamin. Jadi satu jurang yang ada di neraka jahanam yang isinya itu darah sama nanah. Ya. Auzubillahi min dzalik. Ini tafsiran wail. Jadi wail itu syiddatu azabin, siksa yang pedih, atau wadin fi jahannam, satu jurang yang ada di neraka jahanam, min qayhin wadamin, yang isinya nanah sama darah. Bagi siapa? Neraka wail ini bagi siapa? Likulli humazah. Bagi orang yang mengumpat. Kalau dalam tafsiran ayat Al-Qur'an cetakan Kemenak itu, ya, pengumpat sama pencela. Likulli humazah. Kalau tafsiran humazah sendiri oleh Syekh Nawawi, ai mughtabin linnasi, orang yang menghibah atau orang yang mengumpat kepada orang lain. Min khalfihim, ketika berada di belakangnya orang tersebut. Jadi ngomongin dari belakang tafsirannya. Kalau lumazah itu ay tu'anin fi wujuhim. Ya, bedanya humazah sama lumazah. Kalau humazah itu ngomongin orang, maki-maki orang dari belakang. Tapi kalau lumazah itu memaki, kemudian mencela, kemudian menjelek-jelekan dari arah depan. Ya, itu bedanya antara humazah sama lumazah. Ayatu anin fi wujuhim. Nazalat hadhil ayah fi Akhnas bin Syariq fa innahu kana yalmazun nas wa yaktabuhum wa khosatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini, ya, sebab turunnya ayat humazah ini, al-lumazah ini adalah karena ada orang yang bernama Akhnas bin Syariq. Itu kerjaannya setiap hari, setiap waktu itu ngumpat, mencaci, mencerca. Ya, kalau di zaman sekarang itu membuli orang. Apalagi sering kita lihat di media sosial itu banyak sekarang ini orang-orang yang kerjaannya tiap hari itu membuli, kemudian menjelek-jelekan. Siapapun orangnya selalu dijelek-jelekan. Termasuk, ya, kalau kita lihat orang-orang yang baru dilantik menjadi menteri, ya, itu semuanya hampir kena umpatan, cacian, bulian. Nah, ini termasuk dalam ayat ini. Maka kita harus hati-hati, ya, hati-hati bagaimana jangan sampai kita ini mengucapkan satu hal yang bisa menyakiti orang lain. Maka sampai Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang percaya dengan Allah dan percaya dengan hari akhir, hari kiamat, hari pembalasan, falyakul khairan, maka ucapkan yang baik. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, aw liyasmut, atau kalau enggak bisa mengucap yang baik, diam saja. Jadi kalau enggak bisa berbicara yang baik, mendingan diam. Ya, kalaupun diam, tapi kalau sekarang kan bisa nulis di di HP. Maka ya kita jaga juga jangan sampai tangan kita ini, ya, karena ini kan zamannya sudah beda. Bukan cuma omongan tapi dengan tulisan, ya, dengan jari itu bisa menyakiti orang lain juga. Apalagi zaman sekarang ini banyak berita-berita yang kalau kita tidak menyaringnya itu akan terkena juga dampaknya kita ini. Apalagi orang-orang tua biasanya, termasuk yang statusnya katanya kiai pun, ustadz pun, itu kadang juga banyak seperti itu, kemakan dengan berita hoax. Ini banyak. Karena saya juga pernah mengalami seperti itu, Pak. Ya, menghadapi orang semacam ini susah. Karena berita itu selalu masuk di HP, di WA itu, kemudian dia terpengaruh. Tapi ternyata itu semuanya bohong, berita bohong. Semua orang sekarang bisa bikin berita, Pak, dengan adanya kemajuan teknologi informasi ini. Ya, kita bisa mengupload apa saja yang kita
apa yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Karena zaman sekarang itu banyak orang yang tidak tahu sok tahu. Orang yang tidak tahu agama seakan-akan dia paham agama. Giliran disuruh baca kitab gak bisa. Giliran disuruh ngaji gak bisa. Ini banyak kejadian seperti itu. Ya, makanya jangan termakan hal-hal semacam itu. Kalau kita ingin ngecek apakah ini berita benar apa tidak, cari berita resminya. Cari sumber yang bisa dipercaya. Ada nggak berita korannya? Ada nggak berita-berita yang dipublikasikan di media-media yang terpercaya? Jadi kalau kita dapat informasi, ini ada berita semacam ini, benar apa enggak? Cek beritanya yang bisa dipercaya itu. Ya, saya juga sama seperti itu. Ya, supaya kita tidak termakan dengan berita-berita bohong, berita-berita hoax, berita-berita yang bisa menyebabkan fitnah kepada orang lain. Nah, ini zaman sekarang ini pengumpat-pengumpat ini, pembuli-pembuli ini dia disindir dengan ayat al-lumazah ini. Jadi kalau humazah itu mencaci dari belakang, ngomongin dari belakang. Tapi kalau lumazah dari depan dengan terang-terangan. Dan itu dulu dilakukan oleh orang yang bernama Akhnas bin Syarik. Termasuk juga yang kena bulian, yang kena cacian, yang kena fitnahan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita kena caci, kena bulian orang, kita nggak usah sedih, sabar aja. Karena Rasul saja itu sering dapat umpatan, cacian, bahkan dibilang sebagai orang gila, bilang sebagai dukun, macam-macam, ya, penyair, penyihir. Itu Rasulullah. Ya, makanya saya sampaikan juga model-model ustadz-ustadz ini gak usah kecil hati kalau misalkan omongannya gak didengar orang. Karena Nabi aja omongannya gak didengarkan, apalagi kita yang orang biasa, gitu.